Bu, Ah, sudah baik. Bu. Terima kasih. Om Swastiastu, Baik, Namo saya Buddhaya, berikan ke Budi ya. salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin mic-nya masih aktifkan, boleh dinonaktifkan terlebih dahulu atau boleh saya minta tolong Bu Priska untuk mute para peserta yang mungkin masih terbuka. Halo, Bu Priska. Boleh minta tolong di mute teman-teman yang ada di ruang Zoom untuk di mute ya Bu. Enggak. Minta jatah kamu ya. Dasar. Batu duit kan. Udah dikasih tadi. Udah dikasih sama itunya. Ya, udah lah. Udah, Lah, itu. Ada yang mau dari apa? Siapa? Halo Bu Friska. Ini kan omnya juga ini. Mampir di depan. Mana coba tengok. Semua Ini Zoom out main HP. siapa ya? Oh ya, ini Pak Rudolf sudah menjadi host. Itu siapa itu? Boleh minta tolong Pak di Ya, mute ya, teman-teman baik, Bu. yang Tahu. Untuk siapa itu jelek benar. ya, kita bisa segera mulai kegiatan pada malam hari ini. Bukan yang Ada sampingnya yang nggak pakai baju sekolah itu mirip Bapak Fatul. siapa saya? Dia kuncen sih saya kuat. Pak Rudolf. Iya, Bu. Boleh minta tolong teman-teman yang mic-nya masih Ya, ini diaktifkan, saya. boleh di mute terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ulang lagi ya pembukaannya. Baik, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul secara tatap maya untuk belajar bersama, bergerak dan berdampak untuk pendidikan di Indonesia, khususnya lembaga di sekolah kita masing-masing dengan bergabung dalam kegiatan webinar dengan tema integrasi kelas poin dalam modul ajar kurikulum Merdeka 2022. Pada kesempatan kali ini akan ada Bapak Rudolf yang akan menyampaikan materi webinar pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, marilah kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Semoga apapun yang disampaikan dalam kegiatan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya anak didik kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Baik. Melanjutkan acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin peserta webinar, silakan mempersiapkan diri, duduk siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih Bapak Ibu. Baik, sebelum kami lanjutkan pada narasumber pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri yang akan memoderatori kegiatan kita webinar integrasi kelas poin dalam modul ajar Kurikulum Merdeka 2022. Saya Eka Fadiawati, biasa dipanggil Dia, dan saya akan membagi kegiatan pada malam hari ini. Setelah pemaparan akan ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber. Baik, sebelum saya lanjutkan kepada narasumber, Bapak Ibu boleh membagikan reaction yang ada di ruang Zoom. Bagaimana keadaannya hari ini? Di reaction itu ada jempol, ada love, ada banyak sekali. Boleh Bapak Ibu share banyak smiley biar menyemangati kita pada malam hari ini. Silakan boleh pilih love, boleh kayak lagi seru. Nah, boleh Bapak Ibu silakan. Bu Amel, Bu Andi, Pak Andi ya ini ya. Pak. Nah, Pak Bayu, Cikgu. Nah, semuanya banyak yang bahagia ya. Semoga semuanya bahagia. Jangan pura-pura bahagia ya Bu, Pak. Karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Silahkan Bapak Ibu. Nah, yang mungkin boleh ada di share di kolom chat, boleh. Di reaction, boleh. Baik, alhamdulillah meskipun sudah malam, tapi Bapak Ibu semuanya tetap luar biasa bersemangat untuk belajar, untuk mengembangkan kompetensi diri. Semoga hal kecil yang kita lakukan sekarang malam ini menjadi amalan terbaik bagi kita semuanya sebagai pejuang aksara, sebagai Bapak Ibu guru di sekolah. Terima kasih reaksi Bapak Ibu semuanya. Pak Rudolf, sudah siapkah? 30 detik lah ya, kita tambahin 30 detik ya. Halo Pak Rudolf. Pak Rudolf. Pak Rudolf bisa dengar suara saya? Halo Pak Rudolf. Ya Bu, ya Baik. maaf ini koneksinya. Nah, Ya, baik, terima kasih. melanjutkan. Kegiatan berikutnya adalah paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini, Bapak Rudolf Lupulai. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Maaf, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, pada kesempatan hari ini sesuai jadwal yang sudah saya bagikan melalui microsite, sebenarnya hari ini pembicara pertama adalah Bapak Jujun karena ada satu hal, besok baru akan
beliau akan memberikan pemaparan. Nah, sekarang ini saya akan masuk ke materi yang mungkin Bapak Ibu sudah tunggu-tunggu ya. Bapak Ibu yang sudah tergabung di sini, terima kasih sebelumnya, di mana kami telah berusaha. Sebentar Bapak Ibu, kameranya kurang bagus. Ya, ini tentang bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik, terutama di abad 21 ini Bapak Ibu. Artinya di era industri 4 atau 4.0 ini, itu kita semua perlu juga dengan adanya kemampuan upgrade diri dalam bidang teknologi, khususnya teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran itu sendiri cukup banyak Bapak Ibu, tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui ada 5 aplikasi terbaik. Salah satunya yang kita bahas malam hari ini, hari pertama, yaitu mengenai ClassPoint. Ya, ClassPoint. Oke, ini ada yang angkat tangan Bapak Ibu, Bapak Mahli, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, belum ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi aplikasi ClassPoint ini Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum pernah menggunakan aplikasi ini, yaitu aplikasi yang mana kita bisa gunakan untuk mengungkapkan atau menuangkan kreativitas kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendidik, bisa membuat siswa interaktif. Contoh, biasanya kita menggunakan presentasi ya, PowerPoint biasa. Nah, biasanya siswa kita, peserta didik kita itu akan pasif, mendengarkan, bahkan tidak mendengarkan kita, mereka berbicara sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Nah, dengan adanya ini, kita bisa melakukan secara terbimbing. Misalkan Bapak Ibu membuat presentasi di mana slide pertama, slide kedua itu sifatnya penjelasan, nanti slide ketiga atau slide keempat itu Bapak Ibu berikan satu contoh pertanyaan. Dan menariknya, ClassPoint ini tidak perlu Bapak Ibu keluar dari PowerPoint atau presentasi Bapak Ibu. Jadi langsung add-ins. Add-ins itu artinya Mohon maaf Pak Rudolf, Bapak sedang share screen atau bagaimana ya Pak? Belum. Oh belum, karena Ya. tadi sempat ini ada yang share screen. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Dia. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu gunakan PowerPoint ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung interaktif, bisa pilihan ganda, bisa mengupload sebuah gambar pada saat itu juga. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan teknik pertanyaan dengan jawaban singkat dan seterusnya. Nanti saya akan tunjukkan. Dan yang berikutnya, dengan adanya interaktif langsung add-in yang ada di PowerPoint Bapak Ibu sekalian, itu mengurangi kekosongan di mana murid itu tidak fokus, lost fokus lah boleh dibilang seperti itu. Nah, dengan itu maka ClassPoint menyajikan beberapa fitur-fiturnya yang menarik. Bukan hanya untuk kuisnya pada sesi kuis, tapi penjelasan Bapak Ibu diperkuat juga dengan melalui beberapa fitur yang bisa digunakan. Nah, sebelum menggunakan ClassPoint Bapak Ibu, yang menarik adalah murid-murid kita di kelas tidak perlu mengunduh, menginstal dari Play Store atau iOS. Jadi mereka bisa langsung dari browsernya yang kita bisa sharekan, dan mereka bisa memberikan atau inputan kode, dengan demikian mereka bisa masuk. Nah, yang pertama saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana cara menginstal, khususnya mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan ClassPoint atau belum pernah tahu, bisa mohon izin diberikan reaction gitu ya, reaction jempol mungkin, supaya iya, terima kasih Ibu Olga. Ya,
kemudian Bapak Ismail, Ibu Nani, terima kasih ya, dan Bapak Ibu lainnya, Ibu Amelia. Nah, di sini mohon izin Bapak Ibu yang sudah pernah, saya akan mengulang bagaimana caranya kita menginstal ClassPoint. Sebelum menginstal itu, komputer kita itu syarat-syaratnya seperti apa, sehingga kita bisa menggunakannya. Saya akan share screen untuk memandu kita semua. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. terima kasih. Ya. Ya. Cara memandu. Bagaimana kita harus lakukan? Kita harus memeriksa kondisi laptop atau PC kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Karena teknologi itu harus selalu terupdate ya. Nah, ini nanti ClassPoint bisa terupdate dengan persyaratan yang diminta. Misalkan yang pertama, Bapak Ibu nanti diminta, saya ingin tahu apakah sudah sesuai dengan persyaratan kita. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini saya akan open, bagikan ini linknya ke Bapak Ibu sekalian. Ya, ini. Ya, Bapak Ibu bisa memeriksa sekarang untuk mengetes apakah sudah sesuai persyaratannya. Misalkan saya ini, saya akan klik tes download, maka hasilnya seperti apa yang muncul. Kita akan lihat. Ya, kita akan tunggu. Nah, nantinya Bapak Ibu akan melihat bagaimana reaksi dari atau hasil dari tes download. Oke, Bapak Ibu, mungkin Pak Rudolf terlempar karena gangguan sinyalnya. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rudolf, bahwa ClassPoint ini adalah sebuah teknologi baru yang tergabung atau bisa kita sebut sebagai add-in dalam Microsoft PowerPoint, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya ketika mempresentasikan materi pembelajaran, bahkan hampir semua guru pernah memanfaatkan Microsoft PowerPoint untuk mempresentasikan materinya. Dan bagaimana menjadikan PowerPoint kita menjadi lebih interaktif? ClassPoint jawabannya. Baik, saya lanjutkan kepada Pak Rudolf yang sudah bergabung kembali. Ya, Silakan, terima Pak. kasih Bu Dia. Ya, maaf koneksi tidak stabil di sini. Ya, baik Bu. Nah, saya akan lanjutkan share screen saya yang tadi. Bapak Ibu, cara lain adalah Bapak Ibu bisa klik di sini di laptop Bapak Ibu, ketik run. Ya, tadi kan versi 1 tes download ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ketik run di sini atau langsung WinVer.
Ya, WinVer ini akan hasilnya keluar seperti ini. Sebentar, saya enter ya, Bapak Ibu punya laptop seperti ini, kemudian ketik WinVer, Windows version maksudnya, kemudian di enter. Ya, akan muncul. Apakah nampak di layar Bapak Ibu? Belum ya, saya akan stop ini, akan saya share dari sini lagi. WinVer. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ya, jadi Windows yang kita gunakan syarat minimal adalah yang Windows 10. Windows 10 kemudian Office-nya 2016 atau 2013 ya Bapak Ibu. Nah, dari untuk mengecek Windows kita 10 itu tadi salah satunya dari tes download dingnu.com atau dari run, dari settingan sini Windows Bapak Ibu sekalian. Jadi itu cara memeriksa apa namanya laptop atau kondisi PC kita masing-masing. Baik, saya lanjut kembali di slide yang tadi. Nah, kemudian jika sudah, apa yang harus kita perhatikan selain tes download? Net version information. Net version information itu adalah bagian rangkaian dari Net Framework 4.8 itu dari Microsoft. Bapak Ibu nanti materi ini bisa Bapak Ibu miliki setelah acara ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik dan kemudian dia akan link. Andaikan di laptop atau PC Bapak Ibu sekalian sudah terunduh framework 4.8 atau 4.7.2, Bapak Ibu akan aman. Artinya sudah tidak ada masalah untuk framework. Ini cek yang kedua. Apalagi yang harus kita periksa sebelum kita install? Yang ini tadi saya sampaikan, Operation System Information atau Windows kita paling tidak versi 10.0.150.63.0 paling tidak versi ini Bapak Ibu. Jika belum, bagaimana caranya? Kita akan upgrade ya Bapak Ibu, tinggal update aja ya. Nanti akan saya berikan jika Bapak Ibu ada yang masih belum Windows versi 10. Selanjutnya mengenai PowerPoint. Tadi sudah saya singgung, minimum PowerPoint atau Office-nya itu 2013 Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya semakin hari kita kan upgrade teknologi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dan kita sebagai Bapak Ibu guru yang menyertai murid-murid juga bisa memberikan yang terbaik. Nah, ini kira-kira layout-nya atau outline dari yang saya sampaikan tadi, Windows 10 atau ke atas, Windows 11 ya. Office-nya 2013, syukur-syukur yang sekarang ini. 365 bagaimana Pak? Bisa 365. 365, tapi yang Bapak Ibu yang versi offline ya. Kalau online mungkin belum bisa. Jadi versi yang offline. Bapak Ibu unduh terlebih dahulu. Nah, pastikan PowerPoint Bapak Ibu pada posisi penginstalan ini ditutup dulu, jangan dibuka supaya bisa diinstalasikan. Nah, Bapak Ibu bagaimana jika sudah selesai yang ini, yang persyaratan ini sudah selesai, maka Bapak Ibu silakan kunjungi www.classpoint.io, www.classpoint.io. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti akan mendownload aplikasinya. Saya coba di sini, meskipun saya sudah ada, tapi saya akan coba tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa melihat bagaimana bisa mengunduh aplikasi ini. Ya, tampilannya akan seperti ini, classpoint.io Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik yang ini, free download, atau Bapak Ibu bisa gunakan yang ini, download now. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan ini. Kalau gunakan ini bagaimana hasilnya? Kita akan lihat. Nah, di sini Bapak Ibu akan diinformasikan karena Bapak Ibu mungkin kali pertama Bapak Ibu harus mengisikan ini. Namanya,
emailnya yang pakai apa, kemudian organisasinya apa. Setelah itu Bapak Ibu download. Di sini juga ada tertulis di mana Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan ini. Windows 10 atau 11, Office 2013 paling tidak minimalnya, atau 365 tapi yang versi offline. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam menginstal di laptop atau PC yang Bapak Ibu miliki. Ya, untuk ini mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu untuk materi yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui perangkat yang kita gunakan agar bisa terhubung dengan ClassPoint. Baik, Bapak Ismail, Marzuki, mungkin ada yang tanyakan? Bapak Reshen, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi gini, gimana untuk yang laptop atau PC yang di bawah itu, Pak? Maksudnya kayak Windows 2007 dan sebagainya. Ya, Itu aja. Terima kasih. ya terima kasih Pak Ismail. Ya, saya jawab ya, Budi ya, permisi. Ya, dulu Pak sempat artinya tahun kemarin ya atau sebelum April itu 2007 masih bisa Bapak. Tapi karena perkembangan terbaru maka kita harus upgrade ya, upgrade ke Windows 10. Nah, oke, bagaimana caranya nanti Bapak Ismail bisa di grup ditanyakan, akan kami berikan petunjuknya bagaimana cara mengupgrade-nya. Jadi sebelum April itu 2007 masih bisa Bapak Ibu sekalian, tapi karena pembaruan dan teknologi yang ada di ClassPoint, maka persyaratan tadi itu cukup kita perhatikan juga, karena kalau tidak kita tidak bisa melakukan kuis atau membuat kuis yang add-ins dengan PowerPoint tadi yang namanya ClassPoint tadi Bapak. Begitu ya Bapak. Jadi harus di-upgrade ke Windows 10. Jikalau Bapak ada di rumah untuk yang Windows 10 bisa, atau nanti di grup bisa ditanyakan kami. Begitu Budi ya. Oh baik, mungkin ada yang ingin menanyakan dari peserta lain sebelum materi selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya Bu Nani, silakan. Ini memastikan berarti untuk penggunaan ClassPoint ini hanya bisa digunakan di laptop atau PC. Dari Android tidak bisa, begitu ya Bu ya? Baik, silakan Pak Rudolf. Iya Bu, terima kasih. Benar Ibu, untuk sementara belum bisa kita menggunakan Android. Jadi harus menggunakan laptop atau PC. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan dibuat seperti itu. Tapi sampai saat ini masih belum ada informasi. Jadi sementara pakai PC atau laptop Ibu. Begitu Ibu. Baik, Bapak Ibu, ClassPoint merupakan solusi kelas digital. Jadi ClassPoint ini terhubung secara langsung di dalam PowerPoint atau presentasi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Jadi biasanya kita ketika mempresentasikan materi pembelajaran, kita lebih banyak menggunakan laptop atau PC. Jadi mungkin akan lebih nyaman, lebih enak, lebih fleksibel dalam kita menyampaikan materi kepada siswa dengan PowerPoint. Jadi mungkin lebih enak dengan PC atau laptop gitu ya Pak. Silakan Pak Rudolf, mungkin bisa dilanjutkan. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sekarang kita akan melihat atau saya kenalkan beberapa fitur atau fitur-fitur yang ada di dalam ClassPoint itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Dan fitur itu bisa kita gunakan kalau kita biasakan, akan mudah buat kita untuk
melakukan presentasi. Saya akan share screen. Sini. Kamu makan apa? Ya, ini yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, membuat PowerPoint semakin powerful. Kita mungkin selama ini sudah belajar tentang bagaimana mendesain PowerPoint dengan menggunakan animasi, ya, itu sudah bagus. Nah, sekarang untuk pembelajaran yang interaktif, supaya siswa kita yang ada di kelas itu tidak pasif, kita bisa gunakan fitur-fitur atau fasilitas yang ada di ClassPoint. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengunduh atau add-in-nya sudah muncul, maka kita akan lihat fitur-fitur yang pertama yang ada di sini. Jadi ClassPoint itu memungkinkan setiap guru, setiap kita semua yang hadir untuk merancang dan menjalankan kuis itu secara langsung atau secara sinkronus melalui Microsoft PowerPoint. Nah, fiturnya apa? Jadi yang pertama nih. Yang pertama, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, user. User itu artinya nama Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti selesai acara besok, ya, Bapak Ibu akan bisa mencoba fitur ini dengan memasukkan nama dan email Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mencoba selama 1 bulan, yaitu ClassPoint 1 bulan Pro, ya. Nah, itu user. Kalau sudah aktif begini, Bapak Ibu baru bisa memanfaatkan fitur. Bagaimana Pak kalau saya tidak bisa atau tidak punya email atau kodenya? Ya, tidak bisa. Maka dari itu, di dalam pelatihan ini, jika sudah selesai besok, Bapak Ibu akan diberikan akun Pro 1 bulan, ya, untuk melihat dan menjajal aplikasi ini. Yang kedua adalah annotation settings. Di sini, ya, saya kasih tanda. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan marker atau spidol, ya, boleh bilang seperti itu, warna hitam, kemudian ada warna merah, ada warna biru. Mungkin Bapak Ibu ingin mencoba yang lain, bisa di sini disediakan 2 slot di sini, ya. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan ini. Kemudian Bapak Ibu juga di annotation setting diberi fitur atau menu yang namanya whiteboard backgrounds. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana caranya slide kita ini juga bisa menjadi atau background kita sekarang sedang online dijadikan slide. Ya, itu menariknya, ya. Kita bisa pilih selama kita berpresentasi, kita bisa tambahkan di sana. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di annotation setting, Bapak Ibu. Kemudian fitur lain adalah interactive quiz. Nah, ini jantungnya, ya, boleh saya bilang. Di sini Bapak Ibu akan menerima ada fitur pilihan ganda, multiple choice, ada awan kata. Ya, misalkan kalau pilihan ganda kita sudah tahu, ya, pasti ada yang ABCD atau ABCDE kalau SMA. Kemudian word cloud ini pilihan kata mungkin bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini atau malam hari ini. Bapak Ibu tinggal upload di sini, kemudian akan muncul informasi-informasi. Kalau itu siswa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka kita bisa mengetahui kondisi hati atau mood siswa tersebut, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa. Kemudian fitur yang lain ada short answer. Short answer itu apa, Bapak Ibu? Short answer adalah jawaban singkat. Nah, Bapak Ibu jika sudah melaksanakan atau sering membuat soal jawaban singkat, bisa disisipkan. Jadi tidak hanya pilihan ganda atau menanyakan yang sifatnya mood misalkan, tapi juga jawaban singkat sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ambil. Kemudian slide drawing. Slide drawing itu, ya, menjodohkan, ya,
menjodohkan. Jadi LKPD Bapak Ibu atau worksheet Bapak Ibu di situ bagian kiri dan kanan, entah itu bentuk gambar dengan angka atau tulisan. Siswa bisa memberikan contoh di sini menggunakan slide drawing. Slide drawing di situ disediakan beberapa warna ya, Bapak Ibu, ada kuning, ada merah, ada hijau, biru gitu ya. Nanti siswa bisa memilih sendiri warna. Dan ini membuat siswa tidak terasa bahwa mereka sedang belajar ya sambil mereka mengasah. Mungkin kalau matematika perkalian Bapak Ibu sebelah kolom kiri perkalian, kolom kanan itu jawaban atau sebaliknya. Begitu juga mungkin IPA ya, gambar organ tubuh ya atau jantung, kemudian yang sebelah kanan itu aliran darah dan sebagainya. Itu siswa bisa aktif. Nah, itu seperti itu. Dan yang fitur yang berikutnya ada namanya image upload. Image upload ini kalau misalkan sekarang kita ini hybrid ya, misalkan ada yang di kelas bawa smartphone mereka, nah misalkan Bapak Ibu beri pertanyaan, misalkan kalau itu matematika diuraikan, misalkan berapa ya, 3 pangkat 3 misalkan gitu, tuliskan menggunakan cara. Nah siswa bisa menggunakan note atau catatan di buku tulis ya, kemudian mereka screenshot. Setelah di screenshot, kemudian di-upload langsung ke nomor atau kode yang kita sudah berikan. Nah, itu bisa. Begitu juga materi-materi yang lain, ya. Misalkan gambar makanan kesukaan, ya, kesukaan siswa tersebut atau makanan daerah tersebut atau baju adat daerah mereka. Mereka akan mencari dari Google, kemudian mereka unduh, kemudian mereka upload di sini. Nah, ini semua Bapak Ibu lah yang menjadi nakodanya. Bapak Ibu sesuaikan sesuai materi yang pernah Bapak Ibu buat, tinggal di animated diaktifkan, dibuat lebih menarik begitu ya. Nah, ini yang saya sebut pembelajaran terbimbing Bapak Ibu. Ya, misalkan slide pertama, kedua Bapak Ibu sedang menjelaskan dan Bapak Ibu ingin mereka sedang fokus atau tidak, Bapak Ibu bisa gunakan fitur-fitur ini. Ya, kalau kita punya 10 slide, 20 slide tapi pasif, siswa akan less fokus dan biasanya mereka lupa. Dengan demikian diharapkan siswa bisa mengikuti dengan baik karena motoriknya juga ikut fokus. Ini yang fitur interaktif quiz. Selanjutnya Bapak Ibu, ini di sini ada slideshow option. Slideshow option ini Bapak Ibu centang saja, ini standar ya, begitu Bapak Ibu install akan standar, ada display toolbar. Apa itu display toolbar ya, ini yang Bapak Ibu perhatikan di sini akan muncul ya. Kalau tidak dia akan tertutup ya. Makanya ini biar aja tercentang, tercek seperti ini. Begitu juga display class code. Display class code artinya Bapak Ibu nanti di ujung kanan biasanya itu ada kode kelas di mana peserta didik kita bisa melihat kodenya, bahkan ada QR code, ada barcode-nya begitu. Terus kemudian ada enable audience slide viewer ya, masing-masing melihat slide-nya di masing-masing peserta. Ini slideshow option. Kemudian ada review. Ini menarik Bapak Ibu. Mengapa menarik? Karena di sini nanti setelah Bapak Ibu selesai di akhir pembelajaran, Bapak Ibu bisa langsung share PDF. Wah, keren ya. Langsung share PDF. Biasanya pengalaman saya itu diberi waktu beberapa detik ya, 2 menit mungkin ya, atau 3 menit sekitar segitu. Nanti PDF barcode-nya itu akan off. Nah, saran saya, usul saya, Bapak Ibu bisa langsung klik linknya. Link barcode tersebut nanti akan muncul dalam bentuk PDF di browser munculnya. Bapak Ibu langsung klik save PDF. Ya, klik. Akan muncul di browsernya, Bapak Ibu akan unduh aja. Ya, diunduh. Begitu diunduh, maka semua coret-coret Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar itu akan tersimpan. Dia tidak akan hilang. Itu menarik ya. Jadi Bapak Ibu misalkan ada yang bertanya saat Bapak Ibu sebelum memberikan pertanyaan kuis,
Nah, Bapak Ibu membuat coret-coret jawaban ya, seperti misalkan saya ini coret-coret, nanti kalau di-save dia akan tersimpan dan akan di-share. Nah, share PDF itu Bapak Ibu bisa kirim secara manual ke WA group atau grup masing-masing. Nah, itu menariknya. Jadi tidak perlu terpisah, tidak perlu file save as, tapi dari sini share PDF sudah terekam. Ini yang pertama. Kemudian ada leaderboard. Leaderboard ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk apa? Jika Bapak Ibu ingin membuat semacam kompetisi ya, pilihan ganda ya, khususnya di pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lihat siapa yang jawabannya benar dan yang paling cepat menjawab untuk pilihan ganda, dia nanti ada seperti ranknya ya, ranking 1, 2, 3 sampai 5 atau 10 ya di situnya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat. Nah, bukan hanya jawaban yang benar, tapi kecepatan memencet tombol untuk atau menjawabnya. Ini untuk fungsinya leaderboard. Tapi di settingnya nanti yang akan saya tunjukkan, Bapak Ibu harus setting apa? Competition mode. Mode kompetisi ya, Bapak Ibu. Kemudian ada question and answer, tanya jawab juga ada. Atau Bapak Ibu merasa tidak perlu diulang coret-coret Bapak Ibu dengan percakapan dengan apa ya, penjelasan dengan murid peserta didik, tidak perlu di save misalkan coret-coretnya dihilangkan, maka Bapak Ibu klik ini aja. Nah, clear all responses. Ya, klik all responses berarti coret-coret seperti saya begini nanti dia akan hilang dan yang lain juga akan hilang, akan kembali seperti semula. Usulan saya kalau Bapak Ibu menggunakan ClassPoint ini, Bapak Ibu yang punya yang asli artinya masternya. Kemudian nanti yang untuk muridnya, Bapak Ibu gunakan yang kopiannya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, ada yang hilang, ada slide-nya yang terhapus dan sebagainya, Bapak Ibu punya masternya. Jadi tidak hilang. Tapi kalau Bapak Ibu langsung yang masternya itu digunakan untuk pembelajaran, jikalau terjadi sesuatu, nah kita akan kesulitan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang menarik atau perkenalan fitur-fitur yang ada di dalam PowerPoint ya, ClassPoint yang ada di dalam PowerPoint atau biasa disebut dengan add-ins. Selanjutnya, oke, sebelum saya menginjak ke sini, mungkin Bapak Ibu yang mengenai fitur ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Untuk pengenalan fitur bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan ClassPoint, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan beberapa fitur yang ada di dalam ClassPoint. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudolf bahwa ClassPoint memiliki beberapa fitur, diantaranya anotasi, papan tulis, kemudian word cloud, short answer, slide drawing, image upload, dan multiple choice. Ada whiteboard juga. Silahkan yang ingin bertanya boleh menanyakan secara langsung atau menulis di kolom chat. Kami persilakan. Baik, mungkin para peserta sudah banyak yang memahami, Pak. Boleh. Ya, baik, saya lanjut. Baik. Ya, terima kasih. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan tentang fitur-fiturnya. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi ClassPoint itu terhubung langsung di PowerPoint, kemudian pembelajaran dua arah tanpa keluar dari PowerPoint. Apa maksudnya ini? Jadi Bapak Ibu kalau kita mungkin sebelum mengenal ini,
kalau kita ingin memberikan kuis, kita pasti buka Google, betul ya Bapak Ibu, buka Google Browser atau browser, kemudian kita cari aplikasi, kemudian kita on-kan lagi ya seperti itu. Tapi dengan ini akan lebih mudah, Bapak Ibu langsung dari PowerPoint-nya itu sendiri langsung kuisnya akan muncul dan siswa tidak perlu ada jeda untuk alih fokus gitu ya, seperti itu. Dan bisa dua arah yang seperti tadi. Misalkan pilihan ganda berarti membutuhkan siswa untuk langsung berpikir, kemudian jawaban, atau bahkan pertanyaan jawaban singkat atau upload image. Ya, seperti itu. Jadi 1-2 slide yang Bapak Ibu jelaskan atau 3 slide, kemudian Bapak Ibu berikan quiz feedback lah istilahnya seperti itu. Kemudian apalagi? Siswa tidak perlu download apapun untuk bergabung ke kelas guru. Biasanya kan kalau kita minta siswa interaktif, seringkali kita minta siswa harus mengunduh dari Play Store gitu ya, karena harus ada di situ. Tapi kalau menggunakan ini tidak, nanti menggunakan linknya dari ClassPoint, nanti siswa langsung ketik kodenya dan namanya tentunya, usahakan nama asli. Biasanya siswa itu suka bercanda ya pakai nama-nama hero-nya mereka, pahlawannya mereka. Tapi mereka bisa langsung bergabung dengan PowerPoint yang Bapak Ibu guru yang sedang jalankan. Kemudian yang berikutnya adalah jawaban siswa itu tersimpan di perangkat guru, nilai dapat dianalisa. Jadi seperti yang kita pelajari tadi, ketika Bapak Ibu ini save, terus kemudian ada multiple choice gitu ya, itu nanti ini jawabannya bisa tersimpan sebagai bank data penilaian Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi menjadi bagian dari perangkat guru, kemudian nilai dapat di-download untuk dianalisa. Selanjutnya, mengubah slide menjadi kuis. Ya, artinya dengan satu kali klik tombol, berarti Bapak Ibu sekalian bisa mengubah slide PowerPoint menjadi kuis yang interaktif, tanpa harus keluar dari PowerPoint. Saat penampilan slide dan pertanyaan kuis dijalankan, semua siswa akan mendapat respon dengan perangkat mereka. Jadi ketika mereka memperhatikan presentasi Bapak Ibu sekalian, ya, terutama KD-KD atau materi yang perlu keaktifan siswa, bukan hanya mendengarkan, nah mereka bisa menggunakan smartphone-nya untuk melakukan aktivitas di kelas. Karena biasanya kadang-kala siswa itu menggunakan smartphone untuk main game ya, kalau lagi boring atau tidak memperhatikan Bapak Ibu guru. Nah, dengan adanya ini kita bisa mengalihkan, meminta mereka supaya aktif di dalam pembelajaran kita. Nah, hasil dari respon siswa itu bisa dikumpulkan dan ditampilkan secara live, sehingga siswa pun dengan cekatan artinya mereka siap ketika ada kuis. Jadi mereka benar-benar dikondisikan mau belajar. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, Nurjandi saking kelas 10C nomor absen. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mendesain pertanyaan seperti ini, ya mungkin Bapak Ibu juga untuk pertanyaannya dengan teksnya itu lebih besar, fontnya, warna-warnanya atau gambar ya. Ini pelajaran IPA. Di sini ditanyakan hewan mana yang di bawah ini yang bukan termasuk mamalia, ya. Ada di sini jawaban platypus, ada kelelawar, pangolin, kemudian hummingbird ya, seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bukan sekedar satu arah memberikan informasi pengetahuan pada siswa, tapi siswa juga ikut belajar. Di sebelah kanan ini saya akan lingkari. Ini apa artinya? Ini itu jumlah jawaban pilihan ganda Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada A, B, C, D. Jadi ada 4 pilihan. Biasanya SMP atau kelas SD yang kelas besar ya. Nah, 4 pilihan. Maka Bapak Ibu klik di sini angka 4. Akan tetapi kalau Bapak Ibu mengajar kelas SMA, di sini kan biasanya ada sampai E nih. Betul ya? Sampai E. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti Bapak Ibu harus klik di sini yang 5. Ini tujuannya. Begitu seterusnya. Atau kalau kelas kecil, kelas 1, 2, 3 itu 3 pilihan A, B, C, Bapak Ibu klik di sini.
Kemudian yang kedua adalah, Bapak Ibu ini ada pertanyaan ini biarkan saja. Nah, ini yang saya maksudkan adalah competition mode. Bapak Ibu bisa centang di sini, competition mode-nya dicentang, artinya nanti Bapak Ibu diminta jawaban yang benar dari ini apa. Nah, tujuannya selain tahu siswa jawabannya apa, tapi nanti akan membuat rankingnya keluar Bapak Ibu. Artinya siapa yang tercepat dan jawaban benar. Itu biasanya kita kalau di kelas kan manual kan, ayo angkat tangan, siapa yang cepat, terus jawabannya apa, itu kelas manual konvensional ya, seperti itu. Tapi dengan adanya ini, Bapak Ibu bisa secara otomatis terbantukan di sini, nanti keluar rankingnya. Terus yang ini dibiarkan saja, ini dibiarkan untuk kategori play options. Bapak Ibu tinggal centang di sini. Dan Bapak Ibu lah yang menentukan berapa menit di sini. Ini ada tanda centang di sini. Apakah pertanyaan ini cukup 1 menit? Apakah 2 menit? Apakah 3 menit? Dan seterusnya. Bapak Ibu nanti akan perhatikan di sini. Jadi Bapak Ibu semua adalah sutradaranya ya. Jadi mau berapa menit? Kalau pertanyaannya cukup mudah atau cuma C1 ya, menurut taksonomi, wah ini gampang, ini 1 menit, atau standar ujian 3 menit ya boleh ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu lah yang bisa mengukur. Nah, ini yang dimaksud dengan menambahkan tombol pertanyaan interaktif. Nah, sebelum tombol pertanyaan interaktif tadi, Bapak Ibu harus mendesain slide sesuai keinginan Bapak Ibu yang untuk peserta didik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ini saya hapus dulu. Nah, di sini ditampilkan yang tadi saya jelaskan terkait aplikasi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah mengunduh atau sudah class point-nya add-in, memang harus di-upgrade ulang gitu ya. Jadi daripada terlalu banyak aplikasi di laptop saya, jadi saya hapus saja gitu. Iya. Nanti bisa Bu, nanti dengan saya ya. Ya baik, makasih ya Pak. Iya, nanti japri ya. Jadi Bapak Ibu, saya sedang tadi di grup WA, grup Telegram, tentang link unduhan untuk mengetahui. Ya, terima kasih Bu. Ya, sekarang saya lanjutkan kembali. Jadi di sini Bapak Ibu klik classpoint.app atau app ya. Jadi www.classpoint.app ini tujuannya adalah untuk diberikan ke siswa. Tujuannya untuk diberikan ke siswa Bapak Ibu. Apakah suara saya bisa diterima Bapak Ibu? Cukup jelas atau kecil? Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Jelas, Pak. Ya, jadi di classpoint.app ini, Bapak Ibu akan muncul di browsernya akan seperti ini. Nah, kode ini ada di mana? Kode ini ada di PowerPoint Bapak Ibu. Yang seperti ini, class code ini 73569. Kemudian kita berikan ke murid kita, bisa melalui WA group atau melalui whiteboard, papan tulis, atau diinformasikan. Nah, nanti mereka mengetiknya melalui smartphone masing-masing, ada di sini. Ya, di sini saya umpamakan di sini 73569. Nah, tapi itu di smartphone siswa ya Bapak Ibu. Nah, ini your name ini siswa harus diminta, misalkan namanya di sini Andre gitu ya. Nah, harus dituliskan. Nah, seperti ini. Dan ini Bapak Ibu harus sesuaikan yang ada di sini. Nah, setiap kali muncul di PowerPoint Bapak Ibu ada di sini. Itu adalah kode kelas yang harus diberikan ya Bapak Ibu. Nah, setelah diberikan, maka wajib siswa mengklik join supaya bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini mudah sekali ya. Nah, intinya ada di classpoint.app yang bisa membuat siswa kita berinteraksi dengan PowerPoint atau desain pembelajaran yang telah kita buat. Ya, selanjutnya baik, ini saya hapus dulu yang coret-coret tadi. Nah, setelah mereka
menjawab Bapak Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah sediakan, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi seperti ini bagaimana cara menampilkannya? Kita lihat di ujung atas sebelah kiri. Nah, kalau Bapak Ibu memberikan pertanyaan jawaban singkat atau bahasa Inggrisnya di sini short answer, nah maka tampilan murid-murid di layar PC atau laptop Bapak Ibu akan seperti ini. Bapak Ibu akan tahu nama murid siapa yang ikut berpartisipasi menjawab. Itu yang pertama. Jadi kita memeriksa mana murid yang aktif mendengarkan dan mau berpartisipasi di dalam setiap pembelajaran atau mereka pasif. Nah, ini Bapak Ibu akan melihat nama. Yang kedua, tentunya yang pertama jawaban. Ya, kalau itu sifatnya detail, ya Bapak Ibu akan bisa melihat siapa yang sudah mengerti materi yang sudah Bapak Ibu berikan, atau jawaban secara umum yang semua bisa menjawab sesuai dengan pandangan subjektifnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa berikan tanda love di sini. Nah, ya, artinya Bapak Ibu ini jawabannya bisa, oh ini yang paling benar deh, boleh bilang gitu. Atau suka dengan cara menjawabnya, boleh Bapak Ibu bisa klik di sini. Klik di sini, pilih yang Bapak Ibu sukai. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa unduh atau mendownload jawaban masing-masing ini dan akan tersimpan di mana? Di PowerPoint yang sedang Bapak Ibu rancang. Itu seperti itu. Nah, bagaimana menampilkan utuh seperti ini? Nah, kalau utuh seperti ini biasanya Bapak Ibu pakai print screen atau di screenshot. Ya, karena setelah kita lihat di sini close submission. Nah, setelah close submission itu apa yang terjadi? Maka ini akan tertutup, bentuknya akan sedikit berbeda Bapak Ibu. Sebab itu saya usul ini Bapak Ibu screenshot ketika tampilannya seperti ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu ada timer. Timernya ini berapa detik yang Bapak Ibu inginkan. Nah, berapa lamanya itu Bapak Ibu yang buat sejak awal tadi yang saya arahkan. Itu Bapak Ibu buat berapa? 3 menit, 2 menit, 5 menit Bapak Ibu buat nanti akan muncul di sini. Atau berapa detik. Ini artinya apa? Ini artinya jumlah murid atau peserta yang ikut tergabung di dalam penjelasan materi PowerPoint kita. Ya, itu masuknya di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ada Bapak Ibu di satu kelas 40 siswa, kalau di sini baru masuk 25, Bapak Ibu bisa melihat bahwa tidak semuanya berpartisipasi. Oleh karena itu setelah selesai Bapak Ibu bisa memberikan treatment yang lain supaya satu kelas ikut berpartisipasi. Kemudian di sini ada namanya responses. Responses itu begini. Kalau atau andai kata Bapak Ibu tidak ingin menampilkan nama-nama ini atau menampilkan jawaban-jawaban di sini, Bapak Ibu klik di sini. Ketika diklik, dia tidak akan muncul, hanya munculnya berapa orang yang sudah ikut berpartisipasi menjawab. Tapi kalau ini dimunculkan, nama-nama ini akan tersedia. Artinya mungkin ada yang malu, satu kelas malu misalkan ya, Bapak Ibu mungkin, atau jawabannya cukup hanya Ibu atau Bapak Ibu yang tahu, maka ini bisa di close. Tapi kalau jawabannya sejauh itu umum, ya pandangan umum, nah ini tidak apa-apa seperti ini. Nah, berikutnya adalah music. Music ini instrumen atau yang ada bawaan dari ClassPoint ini sesuai selera aja Bapak Ibu, tidak wajib. Artinya Bapak Ibu ketika klik maka musiknya mati. Kadangkala di kelas kita ada siswa yang suka dengan musik Bapak Ibu, ya, instrumennya dari ClassPoint. Kadangkala ada yang tidak suka. Atau volumenya Bapak Ibu dari laptopnya atau PC-nya dibuat volumenya mengecil, ya bisa. Jadi ini preference ya, Bapak Ibu di kelasnya suka atau tidak. Jadi ini fitur-fitur juga yang ada di dalam short answer. Kalau di awal pembicaraan penjelasan kita tadi saya menunjukkan short answer, tapi setelah murid berinteraktif inilah hasilnya dari short answer. Ya, mungkin ada yang juga yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan di chat. Kalau belum, saya lanjutkan. Nah, seperti ini. Ini adalah fitur word cloud yang awal kita bicarakan, ya, word cloud, awan kata.
Nah, awan kata ini tampilannya muncul di laptop atau PC Bapak Ibu akan seperti ini. Nah, ada yang bilang presentasinya atau apanya keren, kemudian menyenangkan, atau ya macam-macam ya, Bapak Ibu bisa tidak perlu dibaca satu-satu. Dan kemudian menariknya, ketika Bapak Ibu klik, misalkan ini klik, keren, siapa sih yang mau menjawab keren? Nah, nanti keluar namanya Bapak Ibu, keluar namanya yang menjawab keren tadi. Ya, itu seperti itu. Bapak Ibu random aja ya, dan ini warna-warni, ini menarik sekali. Bapak Ibu bisa insert result hasilnya ini ke slide yang PowerPoint Bapak Ibu buat, atau Bapak Ibu mau screenshot, ya bebas ya. Jadi mana yang bagus Bapak Ibu bisa cobain nanti. Ini adalah hasil dari fitur Word Cloud. Nah, ini juga ya. Kalau menanyai pendapat Bapak Ibu mengenai word cloud atau materi, Bapak Ibu bisa seperti ini. Bahkan Bapak Ibu bisa mendelete respon ya seperti ini. Atau highlight top answer. Bapak Ibu boleh top answer ya, mungkin di antara ini banyak yang menjawab menarik atau menyenangkan. Bapak Ibu bisa hidupkan ini apa namanya tombol highlight top answer. Jika sudah, nanti seperti biasanya bisa di-insert results as slide. Oke, sekarang ini saya akan hapus. Ya, seperti ini. Ya, intinya guru itu tidak perlu belajar dan menggunakan perangkat terpisah. Ini poin yang menarik Bapak Ibu ya. Tidak perlu belajar menggunakan perangkat terpisah. Jadi semua fitur itu bisa diakses langsung dari Microsoft PowerPoint. Ya, jadi satu genggaman dari laptop atau PC bisa. Mungkin sementara ya Android belum bisa Bapak Ibu seperti pertanyaan tadi atau yang lain. Baik, Bapak Ibu, dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Rudolf, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari fitur yang ada di ClassPoint dan bagaimana kita memanfaatkan ClassPoint dalam pembelajaran kita. Mungkin Pak Rudolf bisa share screen-nya untuk teman-teman bisa bergabung dengan ClassPoint-nya biar lebih interaktif. Ya, sebentar saya persiapkan ya Bu, sebentar. Baik. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit untuk belajar bersama tentang ClassPoint. Nanti setelah pelatihan ini, Bapak Ibu akan mendapatkan kode untuk mengaktifkan ClassPoint Pro. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan akun kode tersebut untuk pembelajaran. Tapi mungkin pembelajarannya sudah banyak yang libur ya Pak. Jadi mungkin tapi masih bisa digunakan untuk tahun ajaran baru. Jadi nanti bisa dimanfaatkan dan bisa terhubung di PowerPoint Bapak Ibu semuanya. Cara mengaktifkan ClassPoint, langkahnya bagaimana? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rudolf, jadi silahkan Bapak Ibu langsung klik browser. Boleh saya bantu Pak Rudolf ya? Baik Ibu, silakan. Baik. Begini, jadi nanti mohon dikirimkan rekamannya nanti di grup, siap. Baik, saya coba share screen.
Nah, Bapak Ibu silahkan nanti meluncur ke kelas point. Nah, seperti ini. Nah, di browser, kemudian Bapak Ibu silakan langsung klik free download atau download now. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rudolf, dan nanti di kelas di PowerPoint Bapak Ibu setelah download, nanti di PowerPoint-nya akan muncul di add-in yang ada di toolbar. Seperti itu. Hasilnya bagaimana setelah download? Nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Nah, di sini ada new class point. Nah, di sini kita bisa mulai memanfaatkan. Kalau misalnya kita belum sign up, kita bisa sign up dulu dari web yang tadi. Kemudian kita masuk. Nah, karena di sini ini saya belum sign in. Nah, saya sign in dengan email yang sudah terdaftar di browser yang tadi kita buka. Nah, kemudian kita bisa masuk. Nah, semua fitur yang ada di ClassPoint sudah terpampang nyata di toolbar kita, dan kita bisa memanfaatkannya. Seperti itu, Bapak siapa tadi yang bertanya? Siapa? Oh, Ibu Leli. Baik, Ibu Leli mungkin sudah dipahami. Kemudian ada yang bertanya lagi, kalau ada modulnya dikirim juga, Bu. Oh iya, siap. Kegiatan kita masih ada 1 hari besok, jadi mungkin Bapak Ibu setelah kegiatan ini bisa memanfaatkan hasil dari yang tadi kita pelajari untuk diaplikasikan dan disesuaikan di laptop atau PC Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin saya bisa sedikit berbagi bagaimana saya memanfaatkan ClassPoint dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama siswa saya. Baik, karena kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, jadi saya menyampaikan kepada siswa saya. Nah, ini materinya. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, biasanya saya ini sepertinya dilakukan oleh banyak guru, jadi pasti menanyakan, menanyakan keadaan siswanya. Nah, seperti itu. Nah, ini karena ini kelas 9, belajar tentang hope and wish. Nah, seperti itu, dan mereka saya ajak untuk berandai-andai, pengen ketemu siapa. Nah, ini mereka, ini pilihannya mereka, jadi ada banyak sekali. Nah, ini hasilnya bisa kita simpan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini bisa kita simpan. Nah, kemudian mereka saya minta untuk memilih karena hope dan wish. Nah, besok setelah lulus pengen sekolah di mana? Seperti itu. Kemudian ingin mengunjungi tempat mana? Dan ini adalah hasil dari leaderboard, dari pilihan ganda, dari soal-soal yang saya berikan kepada mereka. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan sharing-sharingnya. Ini ada Bapak Novianti, Ibu ya? Ibu apa Bapak ini? Novianti Patoko, silakan. Ya, selamat malam Ibu ini. Selamat malam, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan nama saya Novianti Patoko. Ya, saya ingin bertanya karena kebetulan saya guru SD dan ClassPoint sudah saya kenal beberapa bulan lalu, dan kemarin saya sudah praktekkan, hanya praktek saja tes kepada anak-anak kelas tinggi. Yang pertanyaan saya, bisakah saya praktekkan dan lakukan, kebetulan saya guru kelas 1, bisakah saya lakukan pada
anak-anak kelas 1. Hanya itu, Ibu. Maaf, tidak bisa nyalakan kamera karena jaringan saya tidak terlalu baik. Ya, terima kasih. Baik, Ibu. Karena kelas poin ini terhubung secara otomatis dalam PowerPoint kita, dan ketika kita ingin memanfaatkan kelas poin dalam pembelajaran, mungkin kalau kelas besar, kelas tinggi seperti jenjang SMP atau SMA, mungkin bisa ketika mereka membawa HP, atau mungkin di sekolahnya diizinkan atau mungkin ada yang tidak diizinkan, boleh berkonsultasi dengan kesiswaan, kemudian kita bertanggung jawab atas smartphone dari siswa kita. Karena tadi Ibu menyampaikan kalau anak-anak karena jenjang dasar, karena saya yakin di sekolah ada sarana untuk laboratorium komputer, Bu. Mungkin bisa diajak anak-anak untuk masuk ke lab komputer mungkin, atau bergabung bersama teman-temannya, atau di sekolah mungkin ada laptop yang dimiliki oleh sekolah, jadi anak-anak nggak perlu banyak, mungkin bisa beberapa laptop atau beberapa device gitu. Jadi misalnya anak 5 1 device, dan Ibu menyampaikan materinya, dan anak-anak meskipun di jenjang dasar, mereka bisa bergabung di kelas poin pembelajaran kita. Mungkin saya bisa menyampaikannya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Selamat malam. Di kolom chat sudah terkirim link daftar hadir. Silakan Bapak Ibu boleh mengisi daftar hadirnya. Sekarang kita akan latihan ya Bapak Ibu. Kita praktekkan bagaimana sih serunya kita menggunakan kelas poin. Sebentar. Silakan Pak Rudolf, mungkin ada yang ingin ditanyakan, maaf, yang ingin disampaikan lagi. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bu Dia juga. Jadi di tampilan kelas poin kita atau di PowerPoint kita, menu-menunya bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah, fitur-fiturnya itu cukup menarik. Kita akan nanti belajar bagaimana memberikan batasan waktu. Paling tinggi 5 menit di sini, yang rendah 15 detik ya. Dan Bapak Ibu bisa pilih bagaimana bentuk atau fitur yang ingin Bapak Ibu gunakan. Saya coba mungkin sebelum dia memberikan kelas poin tersebut, saya akan coba 2 materi. Nah, 2 materi ini sifatnya kita menjajaki fitur dari kelas poin itu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan, kalau masalah pertanyaannya mungkin ini terlalu umum, mudah gitu ya. Saya akan share screen, akan saya berikan kode buat Bapak Ibu sekalian sehingga kita bisa melihat bagaimana fitur ini. Baik, saya akan launch. Ya, saya akan launch ini. Baik. Bapak Ibu bisa masuk classpoint.app. Silakan Bapak Ibu di browsernya, kemudian kode kelas.
52648. 526. Baik, saya gunakan dua fitur dulu sebagai contoh. Ya, terima kasih Bu Dia. Nah, di sini Bapak Ibu akan terlihat berapa jumlah peserta didik kita yang akan bergabung. Misalkan di dalam satu kelas ada 20 siswa, 25 siswa, bahkan lebih. Nanti di sini akan muncul jumlah siswa. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah, silakan dicoba kita bersama-sama sehingga Bapak Ibu yang lain yang belum pernah bisa melihat hasil dari interaksi kita sehingga kita pun bisa siap presentasi untuk peserta didik kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada 5, artinya 6, 7 bertambah ya Bapak Ibu. Artinya di sini kita bisa melihat kalau kita ingin tahu berapa sih jumlah murid kita yang bergabung dalam kelas yang kita harapkan. Misalkan Bapak Ibu ingin menerangkan nanti semuanya ikut berpartisipasi gitu ya di dalam kelas kita. Nah, Bapak Ibu cukup melihat bagian kanan atas di sebelahnya kode kelas. Nah, sebelahnya kode kelas ini. Nah, baik ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu silakan. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, saya akan tunjukkan di sini di bawah ini ada beberapa fitur ya. Di sini ini ada fitur pointer ya, bisa ya lihat di sini pointer. Yang 3 ini tadi, 4. Nah, yang ini tuh marker atau bolpen, yang di sini stabilo ya. Stabilo fungsinya apa? Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, saya akan praktekkan. Saya akan gunakan ini. Saya tidak menggunakan bawaan Zoom, tapi akan gunakan dari ClassPoint. Misalkan saya ingin merah, saya klik saja merah. Terus saya gunakan ini. Nah, muncul ya Bapak Ibu. Misalkan saya ingin yang biru, seperti ini. Ya. Kalau saya ingin stabilo, nah, bentar, mohon izin. Kalau di handphone masih belum bisa saat ini, Bapak. Kemungkinan kelanjutannya bisa jadi, ya bisa iya, bisa tidak. Untuk sampai saat ini masih belum bisa di Android ya atau di handphone. Baik, terima kasih. Terus kemudian, ya sudah ada 19 Bapak Ibu guru bergabung. Sebentar lagi ya. Nah, kemudian ada whiteboard, ya ada whiteboard kita bisa gunakan. Nanti kita akan gunakan. Nah, cara kerjanya adalah saya klik image upload. Nah, Bapak Ibu setelah melihat ini, silakan upload ya, makanan asal daerah Bapak Ibu. Berarti kalau ada seperti ini, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan browser atau anak didik kita arahkan menggunakan browser sambil mengenalkan teknologi yang lainnya. Saya akan klik, maka akan muncul seperti ini. Ya, di sini Bapak Ibu akan melihat ada musiknya ini kan tersilang ya Bapak Ibu. Nah, ini akan saya hidupkan. Di sini ada waktunya. Ini berapa detik? Ini berapa jumlah Bapak Ibu sekarang yang sudah menjawab ya sambil mencari mungkin. Iya, terima kasih Ibu Eli. Wah, ini menyenangkan sekali, Eli. Nah, akan muncul seperti ini, image upload. Kalau itu di soal latihan, Bapak Ibu sekalian, maka mereka akan menampilkan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengklik, wah suka sekali ini, Bapak Ibu bisa klik yang tanda ini. Nah, ini rujak ya Budi ya, rujak cingur ya. Kemudian ini pecel ya, Bu Nani ya. Baik. Kalau ada yang tidak suka responnya dibuka, Bapak Ibu bisa klik di sini, akan tertutup ya. Tapi kan tidak menarik ya.
Nah, kan seperti ini ya, makanan khas Ibu Masliana. Nah, Ibu Ari ya, Pak Ari atau Ibu Ari ini ya. Nah, ini oke, sayur ikan. Nah, musik pun bisa kita ini off-kan jikalau menurut kita terlalu bising, tapi kita bisa on-kan kembali. Nah, di sini fiturnya apa? Fitur lagi di sini ada tambahan 15 detik. Jadi kalau kita menurut kita perlu ditambahkan karena masih banyak yang ingin berpartisipasi, kita tambahkan dari 20 detik ini ya, kita tambahkan. Nah, jadi 34. Kita tambahkan lagi juga bisa. Sesuai dengan apa yang kita Pak Rudol. Ya, silakan Ibu. Pak Rudol. Di kolom chat ada yang menyampaikan untuk Pak Purnama di handphone nggak bisa kerja ya Pak? Bisa Bapak, jadi bisa pindah ke browser, langsung klik Class Point, join. Baik, terima kasih. Dengan laptop kalau muridnya. Ya. Seperti itu. Siapa ini lagi? Ibu Regina. Sedang di luar, tidak bisa buka laptop. Saya menggunakan Android. Bisa Bu Friska, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak? Ya, Bu, baik, bisa terima kasih. menggunakan dengan Android. Ya, terima kasih. Ya, jadi begini Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Bu Friska itu, andaikan itu siswa kita, apakah saya ini di rumah mau pergi atau di jalan? Apakah saya laptop? Kita tidak perlu membuka laptop sebagai peserta atau siswa. Bapak Ibu dimanapun berada menggunakan Android handphonenya. Begitu Bapak Ibu mengetikkan tadi ya www.classpoint.app/join. Nah, seperti yang di-share Ibu Dia. Bapak Ibu tinggal masukkan class code, kemudian dari class code itu dan nama peserta atau Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke sini. Jadi mengerjakan tugas pun juga demikian Bu. Nah, kalau mengerjakan tugas, misalkan siswanya kalau ini homework ya atau di luar ya, tidak masuk sekolah, tapi dia ingin aktif, ingin tidak ketinggalan pembelajaran. Ketika entah itu dia di tempat rumah orang lain, di tempat umum dan sebagainya, dia masih bisa interaksi untuk supaya tidak tertinggal pembelajaran yang dari Bapak Ibu sekalian ya, seperti pertanyaan Bu Friska ya. Jadi bisa pakai Android ya, bisa sekali dengan menggunakan link yang sudah di-share di atas yaitu classpoint.app/join dan masukkan kode kelas dari Bapak Ibu guru, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Ya, demikian Bapak Ibu ya, bisa menggunakan. Tetapi kalau Bapak Ibu sebagai teachernya, gurunya ingin membuat PowerPoint yang ada seperti ini, itu yang saya maksud belum bisa. Jadi harus Bapak Ibu membuatnya dari PC atau laptopnya. Tapi sebagai posisi murid yang ikut itu bisa di mana aja menggunakan link. Itu yang dimaksud di awal saya sampaikan bahwa siswa tidak perlu mengunduh dari Play Store, tapi langsung dari browser. Begitu ya Bu Dia, Bu Friska. Baik. Insert gambar di handphone bisa Ibu, Bapak. Jadi Bapak di link yang di atas tadi seperti ini yang pertama dulu, yang seperti di-share Ibu Dia. Nah, seperti ini. Setelah Bapak masuk ke sini ya, masuk di kelas kita dengan kode kelasnya 52648. Nah, kode kelasnya ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kode kelasnya seperti ini. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa mengikuti pertanyaan yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, kalau sudah, ini kok berhenti nggak bisa masuk. Nah, artinya gini Bapak Ibu.
Kalau berhenti tidak bisa masuk karena waktunya timernya sudah habis ya. Maksudnya ketika kita memposisikan sebagai gurunya, Bapak Ibu buat satu pertanyaan ini berapa menit ya. Tadi saya sudah share, bagikan. Paling rendah adalah 15 detik pilihannya, paling tinggi adalah 5 menit. Jadi Bapak Ibu setiap pertanyaan itu bisa dipertimbangkan untuk satu soal yang Bapak Ibu buat itu berapa lamakah yang ingin disampaikan. Ya, seperti ini. Nah, ini masakan ada Ibu Novianti ya, kue lapis ya. Seperti ini. Wah, ini saya centang semua, menarik nih ya. Ya, Bu ya. Jadi Bu Yusrina ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal, ini ada dua option. Option pertama, Bapak Ibu sekalian bisa save for review atau insert result a slide. Hanya saja mungkin bentuk atau tampilannya berbeda. Sebagai cadangan, biasanya kalau saya akan lakukan salah satu contohnya adalah menggunakan print screen. Saya menggunakan print screen atau saya save itu ya. Tujuannya nanti supaya tidak hilang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita coba langsung masuk insert result a slide. Kita klik. Apakah akan masuk di slide kita? Ya, terus kemudian kita save for review. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi gambar ya, baik Bu Rabiatul Adawiyah ya. Kalau laptop yang belum support untuk install ClassPoint, bagaimana caranya agar bisa diinstal? Baik, terima kasih. Yang pertama, pastikan Windows kita itu versi 10 atau bahkan versi 11. Begini ya, pastikan itu. Kalau belum, kita harus minta tolong tim IT atau IT di sekolah kita masing-masing untuk membantu. Kalau sebagai guru, ya sebagai guru membuat materi seperti ini harus via laptop atau PC. Namun sebagai peserta bisa langsung dengan browser. Ya, kalau peserta. Jadi pertanyaan ini sebagai apa dulu? Kalau kita sebagai guru, berarti kita tidak bisa install di HP ya Bapak Ibu. Untuk sementara ini belum bisa untuk sampai hari ini. Jadi masih menggunakan PC atau menggunakan laptop ya. Akan tetapi kalau kita sebagai peserta ya, entah kita atau murid kita peserta, itu bisa menggunakan browser tadi classpoint.app/join dengan minta nomor kode kelas. Kita yang sebagai pembelajar ya, bahasa kita adalah kita sebagai pembelajar. Kalau Chromebook semestinya sudah bisa Bu Friska. Nah, Bu Friska mungkin dicek fisik yang awal, nanti di materinya bisa dilihat ya, mestinya sudah bisa juga di Chromebook. Ya, terima kasih Ibu Friska. Ya, Bapak Ibu yang lain mungkin untuk ini. Apa perbedaan akun Pro dan Basic? Cara memperoleh kode. Baik, yang pertama dulu ya. Apa perbedaan akun Pro dan Basic? Yang pertama adalah tentang fasilitasnya Bapak Ibu. Kalau Basic mungkin terbatas beberapa slide karena sifatnya hanya percobaan ya terbatas lah ya. Kalau akun Pro itu biasanya unlimited. Nah, akun Pro ya, murni akun Pro biasanya itu ada yang normal adalah 1 tahun Ibu, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti bisa menanyakan ke Budia atau saya untuk akun Pro yang 1 tahun. Tetapi setelah pelatihan ini pun sampai besok ya, Bapak Ibu hadir mengerjakan tugas gitu ya. Bapak Ibu akan selain sertifikat, nanti Bapak Ibu juga memiliki bisa merasakan akun Pro tapi selama 1 bulan ya. 1 bulan dan bisa mencoba semua fitur-fiturnya selama 1 bulan tersebut dan berinteraksi dengan murid-muridnya. Kemudian cara memperoleh kode untuk mengaktifkan akun Pro selain dari mengikuti pelatihan, berarti Bapak Ibu sekalian atau Pak Nuruldin ini berarti membeli gitu ya, bisa nanti
saya akan beritahu caranya bagaimana membeli akun Pro 1 tahun ya, tanpa harus ikut latihan ya. Jadi benar-benar membeli ya, versi premium lah boleh dibilang seperti itu. Yang kedua, apakah ada biaya untuk memperoleh akun Pro? Nah, kalau dalam rangka itu tanpa latihan kita membeli ya, itu pasti berbiaya Bapak Ibu. Jadi akun premium lah. Kalau saya menggunakan misalkan Office 365 gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu kan berarti saya membayar 1 tahun atau sewa bulanan ya. Jadi ada premium. Tapi kalau sekedar mencoba-coba itu diberi fasilitas tapi nggak banyak. Ya, itu artinya versi free sama versi premium. Jadi berbayar. Akan tetapi jika Bapak Ibu ikuti pelatihan kita hingga besok ya dan mengerjakan tugas, nanti Bapak Ibu bisa mencoba selama 1 bulan akun Pro selama 1 bulan. Begitu ya Pak Nuruddin. Baik, mungkin yang lain sudah terjawab. Ya, sambil Bapak Ibu menanyakan di kolom chat, saya akan lanjutkan. Ini adalah gambar yang saya maksudkan tadi. Ya, gambar yang saya maksudkan itu apa? Ini saya pakai laser pointer ya, Bapak Ibu. Ini kue apa ya? Bikang ya. Nah, ini bikang. Nah, ini saya gunakan fasilitas laser point ya. Laser pointer. Kemudian saya akan lanjutkan ini pecel ya, pecel Madiun mungkin. Nah, ini gambar-gambar yang Bapak Ibu kirimkan tadi akan tersimpan di sini. Begitu juga jika itu materi pembelajaran, entah itu matematika, IPA, PJOK dan sebagainya, akan tersimpan di sini di slide Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, wah, ini menarik ya. Kemudian ya semua makanan ya Bapak Nuruddin ya. Kemudian ini kue lapis dan seterusnya, kasa, sate. Ya. Sebelum kita di sini, saya akan tampilkan berikutnya. Ini. Nah, kalau di sini Bapak Ibu akhirnya akan menemukan istilah end of slide show atau click to exit. Nah, ketika Bapak Ibu klik, akan muncul pertanyaan seperti ini. Ya, ini saya lingkari saja. Oh, tidak kelihatan. Saya gunakan ini fiturnya. Ya, want to keep your ink annotation. Pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sekalian ingin coret-coret Bapak Ibu tersimpan dengan baik? Ya, kalau ingin tersimpan dengan baik semuanya coret-coretnya, kita klik keep. Tapi kalau kita tidak ingin coret-coret Bapak Ibu sekalian itu yang bersama murid tadi tidak ingin ada, ingin bersih kembali, maka akan diklik discard. Karena saya ingin hasil pembelajaran saya ini juga dilihat kembali oleh murid-murid saya, maka saya akan klik keep. Nah, seperti sini. Ya, akan diklik. Nah, tapi di sini nanti akan saya tunjukkan, saya share screen lagi. Tapi sebelum saya share screen, ada pertanyaan, saya akan jawab sebentar, Bapak Ibu. Oke, Ibu Listiawati, Bapak izin bertanya, jika kode Pro yang 1 bulan sudah habis, lalu bagaimana selanjutnya? Ya, selanjutnya adalah Ibu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sejenis ya, supaya mendapatkan akun Pro 1 bulan. Atau Bapak Ibu sekalian yang hadir sudah apa ya istilahnya serak gitu ya, cocok nih buat murid-murid atau buat pengajaran, langsung aja beli yang versi premiumnya ya untuk yang 1 tahun ya, terserah mana yang Bapak Ibu inginkan. Itu jadi tetap bisa ya ikut pelatihan. Kemudian setelah 1 bulan free, kalau belum diperpanjang kelas poinnya, apakah PowerPoint masih bisa dipakai Ibu? PowerPoint tetap bisa dipakai, hanya mungkin fasilitas-fasilitasnya terbatas sekali untuk class point ya. Class point-nya seperti itu. Baik. Ibu Rabiatul, apakah tampilan class point hanya bisa seperti tampilan PowerPoint? Apakah tampilan buku, e-modul? Nah, untuk yang tampilan buku, e-modul belum pernah saya coba, tapi kalau tampilan PowerPoint seperti ini itu bisa. Karena kalau e-modul itu nanti tersimpannya menjadi PDF ya Bu ya. Nah, PDF padahal kita perlukan yang interaktif, namanya interaktif itu sinkronus, berarti dia harus yang langsung ya seperti PowerPoint ini. Tapi kalau sudah menjadi e-modul itu sudah tersimpan PDF. Akan tetapi hasil pelatihan ini yang tadi Bapak Ibu buat
itu nanti simpannya PDF beserta scratch atau coret-coret yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini Bu Justina sama ya pertanyaannya ini. Bagaimana cara menambahkan kode untuk 1 bulan free? Menambahkan kode, ya baik, sebentar lagi saya akan tunjukkan. Terima kasih Pak Purnama. Maksudnya plus point ini terintegrasi dengan poin-poin ya Pak? Bukan Pak. Tema kita goals-nya adalah besok. Besok itu adalah modul ajar di mana kita mensiasati kurikulum Merdeka ya. Kita pasti sudah kenal CP, ATP, kemudian modul ajar ya, turunan dari situ. Nah, modul ajar itu bentuknya macam-macam, tapi ada 3 minimal, itu besok saya akan bagikan dan kita sama-sama belajar membuat modul. Nah, salah satu PowerPoint class point ini yang sudah ada di PowerPoint itu kita bisa gunakan sebagai bagian dari modul ajar. Orang bilang kadang-kadang modul ajar ini RPP plus gitu ya. Nah, terintegrasinya kalau dengan PowerPoint ini memang wajib. Ya, kalau terintegrasi dengan PowerPoint ini memang wajib karena dia memang add-ins di sana. Akan tetapi kalau tentang modul ajar itu kan Bapak pasti membuat assessment ya, LKPD, entah sumatif atau formatif gitu ya. Nah, di assessment tersebut salah satunya aplikasi yang kita gunakan adalah ClassPoint. Karena di RPP kan kita tidak hanya menggunakan ClassPoint, tapi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya bersamaan, bersinergi gitu ya. Nah, yang tema kita adalah apakah ClassPoint ini bisa kita gunakan di dalam modul ajar yang besok saya akan bagikan dengan Bapak Ibu sekalian. Begitu ya Pak Purnama. Kalau tentang terintegrasi dengan PowerPoint memang wajib karena dia add-in-nya sama PowerPoint. Baik. Selanjutnya, saya akan sharekan yang hasilnya Bapak Ibu tadi. Kita belajar tadi akan bentuknya seperti ini. Saya share screen. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada gambar kue yang Bapak Ibu sudah kirimkan ya. Maaf ya, kue makanan khas gitu ya. Terus tadi itu yang awal ini perasaan ya, word cloud ya. Word cloud-nya tadi saya kan word cloud-nya saya buat apa ya? Screenshot ya Bapak Ibu. Nah, di sini nih saya ingin unggah di sini melalui cara insert ya. Insert nanti di sini insert. Nanti Bapak Ibu ambil pictures-nya. Pictures-nya Bapak Ibu tadi yang screenshot di mana? Misalkan saya letakkan di sini. Nah, misalkan ya. Tadi kan kita belum sempat ya, misalkan di sini. Nah, ini kita masukkan. Kalau itu sifatnya screenshot, tapi ini pertanyaannya berbeda. Ini tadi kita belum masuk ke sini. Baik, nah, contoh ini bagaimana caranya membuat PDF. PDF itu ada di ClassPoint. Bapak Ibu lihat ini, ada share PDF. Share PDF ini Bapak Ibu klik. Ya, Bapak Ibu klik. Kemudian nanti dia akan muncul gini, publishing ya, namanya publishing. Dia sedang membuat mengconvert menjadi PDF dan hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini akan expired, dia akan tertutup selama berapa nih? 5 menit ya. Ini 4 menit lebih sekian detik ya. Saran saya, usul saya Bapak Ibu langsung klik ini, PDF ini, saya klik. Dia akan muncul di atas ini, loading ya. Hasil PDF-nya akan muncul sesuai dengan presentasi Bapak Ibu sekalian. Jika tadi itu Bapak Ibu dengan murid-murid, maka presentasinya juga lengkap. Ini ada coret-coret saya, ada stabilo ya, ada di sini makanan ya, semua ada. Setelah itu Bapak Ibu ini di sebelah kanan saya note ya. Ini ada simbol unduh ya. Ini Bapak Ibu unduh ya. Unduh itu di-download. Nah, di-download nanti akan masuk di laptop. Kenapa harus di-download? Karena tadi dalam waktu 5 menit akan terhapus. Bapak Ibu harus download ulang. Saya akan unduh. Nah, dia akan tersimpan di laptop saya atau di laptop Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan lihat ada yang tidak muncul ya. Iya Pak, tidak muncul, gelap. Oh, oke, share screen-nya ya. Baik, ini nanti ini saya matikan, saya share screen lagi sebentar.
Oke, saya coba lagi. Yang ini apakah kelihatan Bapak Ibu? Apakah sudah nampak? Barcode, Pak. Barcode Ya, itu, benar sekali. Benar sekali. Jadi, ini saya minimize ya. Jadi di PowerPoint kita, tadi kan kita kan klik yang ini. Share screen. Saya klik yang ini, sebentar. Yang ini Bapak, terlihat? Ini. Nah ini share PDF. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ada class point-nya, di sini ada share PDF. Ketika diklik, maka yang muncul adalah barcode yang tadi disebutkan. Saya share screen ulang. Nah ini, yang muncul adalah barcode. Nah barcode ini segera Bapak Ibu kirimkan atau klik link. Saran saya, klik link ini, karena dia akan terhapus dalam waktu 2 menit. Bapak Ibu nanti share PDF lagi bisa, ya, tapi 5 menit dia akan mati. Nah, ketika diklik, maka yang muncul adalah yang di browser yang saya sebutkan tadi. Ini saya share screen lagi. Yang muncul adalah ini. Sampai di sini, apakah nampak di layar? Ya, ini adalah hasil barcode tadi, PDF barcode ini, yang ini tadi. Nah, setelah nampak di layar, Bapak Ibu sekalian wajib klik download atau unduh. Kenapa? Supaya tidak hilang. Nah, hasil download inilah yang kita bagikan di masing-masing grup siswa kita, atau linknya ini kita berikan. Ya. Karena yang barcode ini akan hilang. Kita akan perhatikan dia akan hilang dalam waktu 1 menit 40 detik. Ya, dia akan hilang. Baik, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu sekalian. Belum ya? Baik, hari ini kita sharing tentang bagaimana cara menginstal ClassPoint dari persyaratan. Nanti setelah ini materinya linknya saya kirim. Kemudian Bapak Ibu bisa update dari yang link yang sebelumnya juga bisa nanti setelah acara selesai. Kemudian daftar hadir juga. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melihat bahwa ClassPoint ini sangat menarik ya, tanpa kita terlalu banyak membuka browser. Ada kalanya laptop kita seperti saya ini tidak terlalu bagus, jadi cukup satu aja bisa interaktif dengan peserta didik kita masing-masing. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan? Mungkin sudah mulai lelah ya Bapak Ibu, iya. Karena sudah jam-jamnya untuk beristirahat. Jika mungkin ada pertanyaan, bisa disampaikan di chat atau mungkin di grup, biar kita bisa saling memberikan solusi tentang bagaimana memaksimalkan pembelajaran. Ya, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Bagaimana Pak? Apakah masih ada yang disampaikan lagi? Untuk materi nanti akan dibagikan di grup ya Pak, semuanya? Iya, benar Ibu. Nanti akan saya bagikan di grup, sehingga Bapak Ibu bisa mengulang kembali, kemudian juga rekaman, sehingga besok bisa dilihat kembali. Daftar hadir kalau bisa hari ini, kalau nggak bisa ya sebisanya. Ya, kemudian boleh Ibu, kalau tidak mengerti di grup WA bisa kita lanjutkan ya pertanyaannya. Silakan sekali. Ya, kalau tidak muncul tools ClassPoint itu ada di settingan PowerPoint ya. Nanti saya bimbing Pak Bayu ya. Saya bimbing melalui grup apa yang harus diklik ya supaya add-in-nya muncul. Asalkan syarat yang tadi ya VSTO
VSTO itu yang framework tadi itu sudah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, hanya class point, dia belum bisa. Ya, ya Bu Dia, silakan. Baik, kita foto bersama Bapak Ibu sebelum kita akhiri kegiatan kita. Silakan diaktifkan kameranya, kita abadikan kebersamaan kita. Silakan. Ini ada 2 slide. Ini ada Pak Bayu yang bertanya, nanti bisa dijawab di grup ya Pak. Sudah install ClassPoint, tapi pada PowerPoint-nya tidak muncul di toolbar-nya ClassPoint. Mohon petunjuk. Dijawab di sini atau di grup? Di grup bisa ya. Nanti Oh, kan baik. harus saya bimbing apa yang harus diklik, apa yang harus di ini kan. Tidak berhalangan atau tidak ada kendala dalam mengaktifkan kamera, kita foto bersama. 1, 2, 3 di slide yang pertama. Baik, kemudian yang di slide kedua. Satu, 2. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar banyak dari narasumber kita tentang bagaimana memanfaatkan ClassPoint dalam pembelajaran kita yang bisa terhubung dalam PowerPoint. Besok kita akan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan hari ini menjadi catatan amalan terbaik bagi kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya sebagai moderator pada kegiatan malam ini, mohon maaf jika ada kendala dan hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir. Sampai jumpa kita di pelatihan hari kedua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak, izin dulu. Iya, silakan Bapak Ibu. Iya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.